Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 ingin memaparkan tugas kelompok kami, yaitu laporan analisa kebutuhan. Nah, yang akan kami bahas di sini ada latar belakang, terus ada secondary research, wawancara, pengamatan, temuan, dan kesimpulannya. Nah, yang melatar belakangi laporan ini atau analisis ini adalah hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap aplikasi pembelajaran seni dan budaya Aceh. Kemudian fokus pada bagaimana generasi muda belajar seni tradisional dan modern melalui pendekatan digital. Nah, kenapa hal ini penting? Hal ini penting karena kami rasa di sekitar kita masih minim akses mentor seni tradisional. Kemudian ada rendahnya pemahaman sejarah dan makna seni. Kemudian kebutuhan platform yang menghubungkan seniman dan pembelajar secara interaktif. Dan kemudian juga untuk mendukung pelestarian seni budaya Aceh melalui teknologi. Nah, untuk metodologinya ada secondary research, wawancara sama pengamatan. Nah, di secondary research itu ada literative review dan competitive audit. Kemudian ada pemilihan materinya dari jurnal budaya, digital learning, dan kajian platform edukasi. Dan evaluasi fokus kelebihan, kekurangan, dan relevansi dengan aplikasi InMaster. Kemudian untuk wawancara, eh, ada dua kelompok user, yaitu pelaku seni, yaitu pakarnya sendiri, dan pengguna awam. Kemudian dilakukan dengan 5 narasumber dari latar belakang seni dan daerah yang berbeda. Dan kami melakukannya itu diskusi terbuka mengenai kebiasaan seni, kebutuhan, motivasi, hambatan, dan fitur ideal aplikasi. Nah, lokasi lokasi untuk lokasinya ada di kantin Fakultas Seni, kantin MIPA, asrama, sama Belang Padang. Kemudian pengamatan mengamati kondisi minat generasi muda terhadap seni daerah, memahami seluruhnya akses informasi, mentor, dan materi pembelajaran seni tradisional. Daripada hasil primary research kami, wawancara, turun ke lapangan, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi di sini. Pertama, akses terhadap sumber daya dan informasi. Dari ketiga narasumber kami yang orang awam, itu ketiga-tiganya selalu bilang mereka kalau mau belajar seni nggak tahu harus kemana, nggak tahu sama siapa. Dan mereka ketiga-tiganya ini adalah orang dari daerah yang merantau ke Banda Aceh. Ketika mereka compare antara Banda Aceh dengan daerah mereka sendiri, ya ternyata daerah mereka jauh lebih kacau, jauh lebih tidak tidak ada arah gitu. Sumber daya, informasi, bahkan kalau kita di Banda Aceh saja nyari seni, nyari taman seni di Google, itu hasilnya bisa dibilang cukup prihatin. Informasi yang ada di Google bahkan sangat kurang sekali, sangat tidak relevan. Kemudian ada gap sosial dan budaya. Kembali lagi, orang-orang yang kami wawancarai tadi itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi ketika mereka ingin belajar seni, itu ada sedikit kendala karena yaitu sosial budaya yang mereka alami berbeda yang di Banda Aceh dengan daerah mereka. Kemudian kalau seandainya mereka yang dari Gayo mau belajar seni dari Gayo, ketika mereka di Banda Aceh itu ada sedikit kesulitan gitu. Karena mayoritas seni yang ada di sini itu merupakan seni yang dari Aceh. Kemudian ada kurangnya promosi. Ini dari hasil wawancara kami ketika ditanya apakah mereka tertarik dengan seni tradisional, rata-rata jawabnya berang. Lebih tertariknya ke modern. Ya kembali lagi karena modern ini kan promosi sangat gencar. Konser, kemudian musik-musik digital. Sedangkan tradisional ini masih kalah, masih jauh dibandingkan dengan seni modern. Kemudian diperlukannya sarana belajar yang interaktif dan casual. Karena kalau kita lihat sekarang, mau belajar seni itu terlalu formal. Sedangkan seni itu is having to be enjoyed. Jadi
Seharusnya ada sarana pembelajaran yang interaktif, casual, tidak terlalu terikat aturan, jadi bisa diambil oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dan yang terakhir ada asas kepentingan. Dari hasil secondary dan primary research, kami mendapati bahwa sejak zaman COVID-19 itu dunia seni sedikit perubahan. Mulai dari para pelajar dan pengajarnya itu masalah ekonomi, kemudian ada juga para pelajar rata-rata belajar seni juga karena disuruh di sekolah gitu, karena asas ya kepentingan di sekolahnya, jadi bukan pure keinginan masing-masing. Kemudian dari secondary research, setelah melakukan competitive audit, kami mendapati ada banyak aplikasi belajar atau mentoring online. Tapi rata-rata itu untuk soft dan hard skill di industri. Ada yang di bidang pendidikan, ruang guru, namun lingkupnya itu sebatas di bidang eksak, mathematics, computer science, dan lain-lain. Alasannya jelas marketnya besar, kemudian metriknya jelas. Seni itu metriknya tidak bisa dihitung dengan angka. Metriknya itu lebih ke perasaan. Bidang seni tetap ada, tapi terlalu niche, terlalu high value, dan terlalu umum. Yang kami dapati itu ada untuk orkestra dan musik-musik Eropa, bisa kita bilang, musik modern, harganya lebih mahal, jelas lebih mahal. Kemudian di era COVID-19 itu memberi pukulan telak kepada bidang seni karena memengaruhi ekonomi. Pada masa COVID-19, banyak para seniman yang tidak bisa keluar, jadi masalah keuangan mereka macet. Kemudian dari sini juga ya timbul masalah. Ternyata selama ini metode pembelajaran, metode bagaimana mereka nampil itu kurang, outdated. Jadi ketika dihadapi masalah seperti COVID, itu tidak bisa survive. Di sini ada perbandingan dengan Udemy, Artistworks, Ruang Guru, dan Musician. Udemy dan Ruang Guru itu adalah pelajaran eksak, Artistwork dan Musician itu adalah pelajaran musik. Dari hasil perbandingannya, kami mendapati kalau ya musik sekalipun itu masih ada kekurangan dan masih ada fitur yang kurang cocok lah di kita ini orang Indonesia ini. Selanjutnya ini ada affinity notes dari hasil wawancara kami. Kemudian yang berwarna kuning ini untuk mewakili level 1 dan warna pink ini untuk mewakili level 2 atau diluaskan konteksnya. Kemudian selanjutnya ini ada model VPC atau Value Proposition Canvas untuk user awam. Value Proposition Canvas ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan nilai yang ditawarkan oleh aplikasi. Model ini membantu mengidentifikasi tujuan pengguna, tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang ingin mereka peroleh. Contohnya di sini ada bagian Customer Jobs, yang isinya adalah belajar seni tradisional, menyelesaikan tugas, dan lain-lain. Dan di bagian Pains atau hambatan bagi pengguna ada misalnya sulit menemukan mentor, pembelajaran monoton, dan motivasi rendah, dan juga waktu terbatas. Kemudian di bagian gains atau manfaat bagi usernya, belajar mudah dan fleksibel, memahami budaya lebih dalam, dan pengalaman belajar bermakna. Kemudian di bagian produk dan service, di sini ada simulasi alat musik, ruang diskusi, pembelajaran daring, dan tantangan harian. Dan pain relievers, ada panduan belajar bertahap, fitur strict, dan challenge, dan juga pembelajaran yang fleksibel. Kemudian di Game Creators ada mentor dan video interaktif, konten sejarah budaya, dan simulasi alat musik tradisional. Hasil analisis dari model VPC ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan platform pembelajaran seni tradisional yang interaktif, fleksibel, dan memotivasi. Aplikasi ini menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fitur belajar daring, panduan bertahap, dan konten berbasis budaya lokal,
sehingga mampu meningkatkan minat belajar sekaligus memperkuat pelestarian seni tradisional di era digital. Berikutnya kita masuk ke slide selanjutnya yaitu value proposition canvas untuk user pakar. User pakar di sini adalah mereka yang sudah memiliki kemampuan seni seperti guru seni, maestro, atau pelatih yang ingin mengajar. Pada bagian customer jobs, mereka ingin membagikan ilmu seni, mencari murid, menjaga eksistensi seni tradisional, serta memperluas jaringan pengajar. Namun, mereka menghadapi beberapa kendala atau pains, seperti kurangnya wadah untuk mengajar secara online, kesulitan menjangkau audiens muda, keterbatasan teknologi, dan rendahnya apresiasi terhadap seni tradisional. Sementara dari sisi gains, mereka berharap bisa berbagi ilmu dengan lebih mudah, memperoleh penghasilan tambahan, memperluas pelestarian seni, dan meningkatkan pengakuan terhadap seni tradisional. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ini menawarkan berbagai products and service, seperti platform pengajaran daring, profil pakar interaktif, fitur live session, sistem booking kelas, dan promosi karya atau event seni. Aplikasi juga menyediakan pain relievers berupa panduan penggunaan platform, fitur promosi otomatis, sistem jadwal fleksibel, dan dukungan teknis untuk pengajar. Sedangkan gain creatorsnya meliputi fitur testimoni dan rating, kolaborasi dengan komunitas seni, exposure media digital, serta insentif berbasis aktivitas mengajar. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa pengguna pakar membutuhkan platform yang bukan hanya tempat mengajar, tapi juga ruang untuk berkolaborasi dengan memperluas jangkauan pelestarian seni tradisional secara digital. Lalu kita lanjut ke slide terakhir yaitu bisnis model Canvas untuk aplikasi pembelajaran seni tradisional Aceh. Model ini menggambarkan bagaimana aplikasi menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan nilai bagi penggunanya. Dari sisi key partners, aplikasi ini bekerja sama dengan maestro seni, guru seni, sanggar budaya, dan asisten maestro. Key activities-nya meliputi produksi konten, tantangan harian, serta simulasi alat musik dan tari. Sementara key resource mencakup perangkat digital, panduan seni, dan media visual. Untuk value proposition, aplikasi menawarkan pembelajaran seni yang fleksibel, interaktif, dan berbasis budaya lokal. Hubungan dengan pengguna dijaga melalui customer relationship seperti forum mentor murid, diskusi komunitas, dan kompetisi poin. Kanal distribusinya atau channels adalah melalui aplikasi, platform video, interaktif, dan mini games. Aplikasi ini menargetkan customer segment seperti pelajar, pekerja, peminat, seni, dan remaja. Struktur biayanya terdiri dari produksi konten, pengembangan aplikasi, dan promosi. Sedangkan sumber pendapatannya atau revenue streams berasal dari langganan premium, iklan, dan donasi. Dari hasil analisis, model ini menunjukkan potensi besar dalam menghubungkan pelaku seni dan pembelajar melalui platform digital yang interaktif. Kolaborasi dengan maestro dan sanggar budaya memastikan keaslian konten, sementara fitur digital seperti streak dan tantangan harian menjaga motivasi belajar serta membantu pelestarian budaya lokal secara modern. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.